Islam telah masuk ke wilayah Indonesia sejak beberapa abad silam. Berbagai teori ahli sejarah berbeda pendapat tentang kapan awal mula kedatangan agama ini ke Nusantara. Terlepas dari perbedaan para ahli sejarah tersebut, nyatanya Islam telah berkembang pesat dan menjadi agama mayoritas di Kepulauan Nusantara. Lalu, bagaimana agama Islam berkembang di wilayah-wilayah Indonesia tersebut? Berikut perkembangan agama Islam di beberapa wilayah Indonesia. Namun, sebelum lanjut, silakan klik dulu tombol merah subscribe, lalu like dan share ke teman-teman yang lain. Perkembangan Islam di beberapa wilayah Indonesia. Perkembangan Islam di Sumatera. Sejak abad 6 Masehi, di Pulau Sumatera sudah ada pusat perdagangan yang banyak dikunjungi oleh para saudagar dari mancanegara, termasuk para saudagar Islam dari Timur Tengah. Daerah ini merupakan salah satu kawasan dagang yang sangat strategis di wilayah Asia Tenggara kala itu. Di samping berdagang, para saudagar Islami ini juga berdakwah dan menyampaikan agama Islam kepada penduduk setempat. Penyampaian dakwah Islam ini tidak hanya berhasil mempengaruhi sisi sosial kemasyarakatan, tapi lebih dari itu, Islam juga telah berhasil menyentuh tataran politis kekuasaan. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya didirikan sebuah kerajaan Islam pertama di Sumatera, bahkan sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kerajaan Islam Samudra Pasai. Kerajaan yang berpusat di muara Sungai Pesangon ini berdiri pada abad ke-13 dan didirikan oleh Sultan Malikus Saleh yang sebelumnya bernama Merah Silih. Beliau masuk Islam setelah bertemu dengan seorang pendakwah yang bernama Syekh Ismail. Selain keberhasilannya mendirikan Kerajaan Samudra Pasai, para tokoh Islam di Sumatera telah berhasil juga mendirikan kerajaan Islam yang lain, yaitu Kesultanan Aceh. Kesultanan yang didirikan oleh Ali Mogoyat Shah ini terletak di kota raja Banda Aceh. Kesultanan ini mempunyai hubungan yang sangat baik dengan para pemimpin dan tokoh-tokoh Islam di kawasan Mekah saat itu. Sehingga Aceh pada saat itu mulai dikenal dengan sebutan Serambi Mekah. Pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi, ketika Sultan Iskandar Muda yang kala itu memimpin Kesultanan Aceh, beliau sangat gencar menentang Portugis yang hendak menjajah Indonesia. Sultan yang gagah berani ini oleh pemerintah Indonesia akhirnya ditetapkan dan diberi gelar sebagai seorang pahlawan. Perkembangan Islam di Jawa. Penyebaran agama Islam di Pulau Jawa diperkirakan berasal dari Malaka. Namun, kapan tepatnya tidak diketahui dengan pasti. Bukti tertua tentang agama Islam di Pulau Jawa berasal dari batu nisan Fatimah binti Maimun di lereng Gresik yang berangkat tahun 1082 Masehi. Namun, hal ini belum berarti bahwa saat itu Islam telah masuk di daerah Jawa Timur. Demikian halnya adanya komunitas Arab yang hidup di Sumatera pada awal abad ke-12 Masehi belum tentu berarti telah berlangsung Islamisasi. Setelah akhir abad ke-13 Masehi, bukti-bukti Islami sudah banyak ditemukan di Pulau Jawa. Hal ini dapat dilihat dari penemuan beberapa batu nisan bercorak Islam di Troloyo, Trenggulan, dan Gresik. Dalam berita Mahuan 1416, terdapat keterangan tentang adanya orang-orang Muslim yang tinggal di kota pelabuhan Gresik. Hal ini membuktikan bahwa komunitas masyarakat Muslim mulai berkembang baik di Jawa Timur, terutama di kota-kota pelabuhan. Pada saat kerajaan Majapahit mengalami masa kemunduran, di awal abad 15 Masehi, kota-kota pelabuhan seperti Tuban dan Gresik muncul sebagai pusat penyebaran agama Islam. Dari kedua kota ini, pengaruh agama Islam menyebar hingga ke kota-kota pelabuhan di belahan timur Indonesia, misalnya Maluku. Kota pelabuhan lainnya, seperti Demak, juga berkembang menjadi daerah penyebaran agama Islam. Pengaruh Islam dari Demak kemudian menyebar ke daerah pesisir utara Jawa Barat,
merupakan daerah perdagangan yang sangat ramai. Kota-kota pelabuhan di Jawa Barat seperti Cirebon, Sunda Kelapa, dan Banten sangat potensial sebagai daerah pemasaran hasil bumi. Bagi Demak, usaha menanamkan pengaruh Islam di pesisir utara Jawa Barat tidak dapat dipisahkan dari tujuan politik maupun ekonominya. Dalam pemerintahan, pengaruh ini terlihat dalam penggunaan gelar sultan dan penatagama bagi raja. Perkembangan Islam di Kalimantan. Islamisasi di Kalimantan Selatan terjadi setelah perang antara putra mahkota dan raja kerajaan Banjarmasin. Pada waktu perang tersebut, kerajaan Banjarmasin masih bercorak hidup. Pada tahun 1595, Raja Temanggung memerintah kerajaan Banjarmasin dengan kejam. Yang bernama Pangeran Samudra tidak menyukai tindakan pamannya yang kejam itu. Pangeran Samudra yang didukung oleh sebagian rakyat akhirnya memberontak. Pada perang tersebut, Pangeran Samudra tidak dapat mengimbangi kekuatan tentara kerajaan Banjarmasin. Oleh karena itu, ia meminta bantuan dari kerajaan Demak. Pada waktu itu, kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam terbesar di Pulau Jawa. Sultan Demak bersedia membantu dengan syarat Pangeran Samudra dan seluruh pengikutnya masuk Islam. Setelah persyaratan yang disetujui oleh Pangeran Samudra, dikirimlah ekspedisi tentara Demak ke Banjarmasin. Ekspedisi ini disertai dengan seorang juru khutbah bernama Daya. Dalam serangan itu, Pangeran Temenggung dapat dikalahkan. Pangeran Samudra diangkat menjadi raja dengan gelar yang diperoleh adalah Sultan Suryansyah. Sultan Suryansyah kemudian memerintah tahun 1595 sampai 1620 Masehi. Sementara itu, penyebaran Islam di Kalimantan Tengah dimulai di wilayah Kota Waringin dengan tokoh pentingnya yang bernama Ki Gede. Dia adalah seorang ulama pengikut Pangeran Dipati Antakusuma dari Kesultanan Banjarmasin. Ki Gede mengembara ke Kota Waringin pada abad ke-18 dan di situ ia menyebarkan agama Islam dan mendirikan sebuah masjid. Dari Kota Waringin inilah agama Islam berkembang ke timur sampai ke wilayah Sampit. Penyebaran Islam di Pulau Kalimantan ini secara umum dapat diketahui dari sebuah catatan Hikayat Banjar milik Kesultanan Banjarmasin. Perkembangan Islam di Sulawesi dan Maluku. Seperti halnya penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara yang lain, penyebaran Islam di Sulawesi dan Maluku pun berlangsung dengan cara yang damai. Masuk dan menyebarnya agama Islam ke Pulau Sulawesi dapat dilihat dari sebuah naskah yang disebut Lontara Bilang. Naskah ini semacam buku harian atau catatan tentang raja-raja Goa dan Talo di Sulawesi Selatan yang berlangsung sejak tahun 955 Hijriah atau 1545 Masehi sampai bulan Zulhijjah tahun 1968 Hijriah atau 1 November 1755 Masehi. Islamisasi di Sulawesi Selatan dimulai dari raja-rajanya, kemudian raja secara resmi memerintahkan rakyat untuk memeluk agama Islam. Dan oleh karena itu, bila dilihat dari bukti-bukti ini, agama Islam telah memasuki wilayah Sulawesi sekitar abad ke-16 Masehi. Sementara, untuk penyebaran Islam di Maluku, prosesnya tidak dapat dipisahkan dari terjalinnya jalur hubungan dan pelayaran internasional antara jalur Malaka, Jawa, dan Maluku. Proses Islamisasi yang terjadi di Maluku ini banyak terkonsentrasi di Maluku bagian utara, seperti di Ternate, Tidore, Bacan, dan Jayalolo. Diceritakan pada abad ke-8 Masehi datanglah 4 orang mubalik dari Irak. Keempat mubalik tersebut adalah Syekh Mansur, Syekh Yakub, Syekh Amin, dan juga Syekh Umar. Orang-orang inilah yang banyak diceritakan sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam di Pulau Maluku, terutama di Maluku bagian utara. Itulah sejarah berkembangnya Islam di beberapa wilayah Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan jangan merasa rugi untuk menyebar kebaikan.
Tetaplah belajar sepanjang hayat.